Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas soal kiriman lagi dari siswa. Ini kelas 8 tentang bab segitiga siku-siku ya, dengan sudut yang cukup istimewa yaitu 45 derajat. Kita akan gunakan sisi perbandingan yang menggunakan sudut 45 derajat ya, dengan 45 derajat dengan 90 derajat. Kita akan coba cek soalnya. Diketahui segitiga PQR ya, PQR siku-siku di Q dengan panjang sisi PR-nya 20 cm. Jika sudut PRQ-nya 45 derajat, tentukan panjang sisi PQ dan QR. Perhatikan, ini saya akan coba ilustrasikan gambarnya seperti ini. Ini ada segitiga PQR ya, siku-sikunya di Q, berarti di sini siku-sikunya Q-nya, kemudian PRQ, sudut PRQ berarti 45 itu ada di R, yaitu R sini 45. Kalau misalkan dalam segitiga siku-siku itu 45, pasti yang atasnya juga 45 ya, karena total kan harus 180, sedangkan siku-siku itu sendiri harus 90 derajat. Di sininya jadi 90. Kalau di sini 45, ini pasti 45. Kalau misalkan di sini 30, ini pasti 60. Kalau di sininya 60, ini pasti 30. Jadi istimewa itu ada dua. Ada yang segitiga siku-siku yang 45, 45, 90, ada juga yang 30, 60, 90. Nah, ingat perbandingannya ya. Kita harus tahu perbandingannya terlebih dahulu. Sebentar nih, saya coba pindah dulu ke atas. Perbandingan segitiga untuk sudut 45, 45 dengan 90 di segitiga siku-siku itu adalah, kita akan coba cek ya. Jadi 45 banding 45 banding 45 itu sama artinya dengan 90 ya. 90 itu perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding akar 2. Ya, ini tinggal saya tambahin derajatnya aja di sini. Kalau misalkan teman-teman hafal konsep ini, pasti lebih mudah mengerjakannya ya. Cuma nanti mungkin ada bentuk akar di sini. Ini akar 2. Nah, perhatikan, ini yang di depan sudut 90 derajat ya, itu adalah angka 20. Jadi 20 itu dia dapat nilai akar 2 ya. Akar 2 itu sama dengan 20, sedangkan kalau misalkan di depan sudut 45 itu ya ada QR, ada PQ. Perhatikan yang di depannya ya, di depan sudut 45 yang bawah sini, yang sudut R itu ada PQ, panjang PQ. Sedangkan di depan sudut 45 yang sini itu ada QR. Ini pasti sama, panjang PQ sama dengan panjang QR. Pasti sama, karena dia 1:1 perbandingannya ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari panjang si PQ dengan QR, ini pasti sama, PQ sama dengan QR. Kita lihat perbandingannya berapa, yaitu 1:2 kan. 1:2. Yang satu itu punya 45, sedangkan yang bukan 2, akar 2. Akar 2 itu punya 90, karena 90 itu kan di depannya ada angka 20 nih. Jadi 90 itu adalah ekspektasinya atau representasinya adalah angka 20 gitu ya. Jadi ini sama artinya dengan 1/2 ini kita kalikan dengan panjang si Q-nya ini. Panjang di depan sudut Q ini ada berapa? Yaitu PR 20. Seperti ini. Cuma yang di masalah, teman-teman sudah belajar rasionalisasi akar belum? Ini kan sama dengan 20 per akar 2. Dalam aturan matematika itu nggak boleh pecahan bawahnya bentuk akar. Caranya gimana supaya hilang akarnya? Ini kita kalikan dengan akar 2 lagi per akar 2. Jadi istilahnya dia merasionalkan akar ya, dikali dengan akar 2 per akar 2. Perhatikan, kalau misalkan kita kalikan 20 kali akar 2 itu tetap hasilnya 20 akar 2. 20 di depan, akarnya di dalam ya, yang akar 2 nya ya. Nah, akar 2, kemudian di bawahnya itu ada pecahan. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Nah, ini udah bisa teman-teman hitung. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya. Akar 2 nya tetap ditampilkan lagi ya, tapi dia nggak dihitung. Jadi cukup dihitung itu adalah angka 20 dengan angka 2 nya saja. Jadi kalau ditanyakan sisi PQ dengan QR, ini jawaban adalah 10 akar 2. Cuma teman-teman harus paham dulu konsep rasionalisasi akar gitu. Ini dipelajari di kelas 9 masalahnya, bukan di kelas 8. Atau pakai cara yang kedua gitu ya. Kalau misalkan ini kita anggap sebagai A gitu ya. Saya coba copy dulu. Kalau misalkan di sini itu, ini saya copy dulu. Misalkan di sini itu kita anggap sebagai A.
Ini buat cara keduanya ya, saya coba rotasikan dulu. Nah, misalkan di sini A. Kalau yang QR itu A, pasti yang PQ juga itu A. Karena dia sama nilainya. Ini saya copy lagi. Saya tempel di sini. Ya. Nah, kita gunakan konsep Pitagoras ya. Sisi miring ini kan sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 20 kuadrat ya. Kita akan coba jabarkan di sini. Apakah hasilnya sama? Harusnya dia hasilnya sama. Jadi A kuadrat kalau ditambah A kuadrat itu sama dengan 20 kuadrat. Ini kan hubungan triple Pitagoras ya, atau segitiga siku-siku di Pitagoras seperti ini. A kuadratnya ada 2 ya, A kuadrat ditambah A kuadrat sehingga akan menjadi 2A kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu sama dengan 400. Ini 2A kuadrat. Oke. Setelah itu 400 kita bagi dengan 2 ya. 400 bagi 2 itu kan sama dengan 200 ya. Jadi A kuadratnya sama dengan 200. Kemudian di sini kita diminta mencari nilai A-nya. A itu sama dengan akar 200 ini. Karena kan dia kuadrat 200. Akar 200 itu kalau misalkan kita ubah 100 ini kita ubah ya, misalkan 200 kan sama dengan 2 kali 100. 100 kan bisa keluar jadi angka 10. Akar 100 kan 10 kan, dalam akar tinggal ada akar 2 saja. Jadi mau pakai pola seperti ini boleh, mau pakai konsep yang perbandingan segitiganya juga boleh, sudutnya juga boleh ya. Jadi ingat 45 45 90 itu 1 banding akar 2. Ini pas kita hitung cara manual pun pakai triple Pitagoras, aturan Pitagoras sama hasilnya itu 10 akar 2. Hanya saja dia pakai konsep akar, bentuk akar itu dipelajari di kelas 9. Cuma nggak ada salahnya teman-teman belajar di kelas 8 ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.